para kiai, para habaib, dan tak lupa kepada para jamaah sholat subuh Masjid Baitur Rahman Aulian yang juga kami hormati. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bermuajahah dalam rangka ta'lim wa ta'allum, di mana ibadah at-ta'lim wa ta'allum ini adalah ibadah yang paling digemari oleh Rasulullah SAW. Saya selalu mengkampanyekan tentang ta'lim wa ta'allum, tentang belajar dan mengajar, Bapak Ibu. Jadi pernah suatu ketika Rasulullah dawuh kepada para sahabat, "Wa idza marartum bi riyadil jannah farta'u," kata beliau. Ketika kita berjalan kemudian menemukan riyadil jannah, taman surga, maka farta'u, dawuhnya beliau. Maka bergembiralah, datangilah. Kemudian para sahabat bertanya, mana tempat yang dimaksudkan oleh Rasulullah yang didawuhkan oleh beliau dengan nama Riyadul Jannah? Kok ada di dunia ini sudah ada taman-taman surga, katanya beliau begitu. Maka ditanya, ya Rasulullah, wa ma Riyadul Jannah? Yang seperti apa tempat yang didawuhkan jenengan Riyadul Jannah itu? Kriterianya seperti apa? Maka dawuhnya Rasulullah menjawab tentang pertanyaan itu, Bapak Ibu. Yang dimaksud dengan Riyadul Jannah adalah hilaku dzikr. Wa fi riwayatin hilaku ta'lim, halaqatu ta'lim. Jadi yang dimaksud Riyadul Jannah di dunia ini adalah halaqah zikir, halaqah majelis ta'lim. Itu yang dimaksud Riyadul Jannah. Gampangannya seperti ini, Bapak Ibu. Kalau kita melewati suatu tempat di mana di sana itu ada majelis taklim, ada majelis zikir, majelis sholawat, maka kita harus bangga, harus senang, dan kalau bisa datangi. Kenapa kok kita datangi? Karena sudah disebutkan oleh Rasulullah, majelis yang seperti ini itu adalah majelis Riyadul Jannah. Kalau sudah diklaim, kalau sudah dicap oleh Rasulullah bahwa majelis seperti ini adalah Riyadul Jannah, maka tentu yang datang ke situ bisa dipastikan ya ahlul jannah begitu. Jadi konotasinya lazim wa talazumnya dari Rasulullah seperti itu. Kan tidak mungkin toh yang datang di Riyadul Jannah tapi misalnya penduduk neraka. Naudzubillah, kan seperti itu. Jadi secara tidak langsung Rasulullah itu ingin menyebutkan ciri-ciri. Salah satu ciri orang yang mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mendapatkan kemudahan untuk menuju surga, yaitu adalah orang-orang yang gemar, orang-orang yang semangat datang ke majelis-majelis taklim, majelis-majelis zikir. Nah, alhamdulillah pengurus masjid, takmir Masjid Baitur Rahman Aulian ini respect dengan hadis Rasulullah ini. Sehingga di setiap Ramadan, bahkan tidak hanya di Ramadan, di bulan-bulan biasa juga, masjid ini sangat aktif sekali mengadakan majelis taklim model ini. Karena kuat sekali pengaruhnya majelis taklim seperti ini. Kemudian saya mendapatkan tema mengenai taklim pada kesempatan kali ini. Tema besarnya adalah menyambut bulan suci Ramadan. Berbicara mengenai menyambut, Bapak Ibu, ya. Tentu masing-masing orang itu memiliki karakter dan memiliki persiapan masing-masing tentunya. Bukan menyambut kan begitu. Bisa saja seseorang itu menyambut dengan kegembiraan. Bisa saja menyambut dengan hanya biasa-biasa saja gitu. Tapi yang penting, Bapak Ibu, dari semua tutorial ini, dari semua tips yang ada di YouTube misalnya, ataupun dari semua tips yang di buku-buku tentang menyambut bulan suci Ramadan, ada satu hal yang ingin saya tekankan, Bapak Ibu. Apa hal itu? Pertama, ketika kita ingin menyambut bulan suci Ramadan, pastikan puasa Ramadan tahun kemarin sudah benar-benar kita sahuri semua kalau punya hutang. Jadi tips pertama dalam menyambut bulan suci Ramadan adalah kita harus benar-benar memastikan kita tidak punya hutang puasa bulan Ramadan yang kemarin.
Kenapa? Karena itu adalah hal yang wajib, Bapak Ibu. Itu adalah hal yang wajib. Lah kalau kita tidak sauri, tidak kita lakukan, ini fatal nanti. Ini namanya takdimus sunnah alal wajib jadinya. Kita mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib, sedangkan qada us-shaum itu hukumnya wajib. Jika dikatakan dalam Al-Qur'an, "Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra." Kalau kita bepergian, sakit ataupun ada uzur yang lain sehingga kita diperkenankan untuk tidak berpuasa, maka kita harus mengganti di hari yang lain. Lo mengganti hukumnya wajib. Kalau kita hanya fokus dengan puasa-puasa sunnah di sebelum Ramadan misalnya, maka ini keliru fokus kita. Semestinya kita fokus pada hal yang wajib terlebih dahulu supaya kita tidak masuk dalam kaidah takdimus sunnah alal wajib, mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Nah, ini hukumnya haram juga. Selain itu misalnya saya kasih contoh Bapak Ibu, mendahulukan hal yang sunnah ini berbahaya. Misalnya kita punya hutang sholat, kita punya hutang sholat belum dikodok sampai selesai, tapi kok kita rajin sholat sunnah, maka oleh para ulama ini namanya mendahulukan hal yang sunnah tapi malah mengakhirkan hal yang wajib. Ibaratnya kalau kita makan itu banyakkan kerupuknya daripada nasinya. Asumsi utama dalam tubuh itu kan misalnya kalori atau karbohidrat seperti itu, mestinya kan nasi, gandum, roti dan lain-lain. Tapi ini kebalik malahan. Jadi kita lebih fokus pada kerupuknya atau lauk pauknya, tapi nasinya sedikit. Bagaimana? Ya tentu lemas. Tentu lemas badan kita karena nutrisinya tidak tercukupi dengan baik. Lah begitu juga keimanan kita, Bapak Ibu. Maka pentingnya muhasabah diri mengenai kefarduan itu juga perlu, wajib malahan. Itu tips yang pertama. Bahkan Sayyidah Aisyah itu pernah meriwayatkan hadis. Jadi suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu didatangi oleh seorang perempuan. Atat imro'atun ala Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam fakolat. Kemudian perempuan itu bertanya, ya Rasulullah, saya memiliki orang tua yang sudah meninggal. Tapi orang tua saya ini memiliki hutang puasa. Apa bisa saya kodoi? Apa bisa saya sauri hutangnya? Maka Rasulullah menganalogikan dengan hutang biasa, Bapak Ibu. Begini, kira-kira kalau misalnya kita punya hutang, wajib kita sahur nggak? Rasulullah bertanya seperti itu kepada perempuan. Ya wajib Rasulullah. Maka jawaban Rasulullah kemudian apa? Dainullah ahaqqu bil qada. Lah hutang kepada Allah ini lebih penting untuk kita sahuri. Lebih penting untuk kita bayar. Ibaratnya kita punya rumah, tapi ada atap ataupun tembok yang bolong. Kira-kira kita tinggal di situ nyaman atau tidak? Tentu tidak nyaman. Panas, kepanasan kan seperti itu. Karena sinar matahari langsung terkena kepada kita. Hujan juga netes, bocor. Sehingga perlu segera kita atasi masalah-masalah seperti ini. Dalam bab puasa ataupun bab sholat, maka kewajiban juga sama, Bapak Ibu. Kewajiban juga sama. Hendaklah kita fokus terlebih dahulu kepada puasa yang kemarin, segera kita qodoi seperti itu. Ataupun sholat. Nah, ini tips yang pertama, yang kebanyakan orang itu lupa ataupun lalai mengenai tips ini. Jadi yang seharusnya kita perhatikan dalam menyambut Ramadan itu adalah memperhatikan diri kita sendiri. Apakah ada hutang puasa yang sempat terlewat? Gitu. Lalu apakah tidak bisa nanti ketika sudah datang bulan Ramadan ternyata kita belum melunasi hutang-hutang kita, maka hukumnya menjadi berbeda. Kalau tadi misalnya saya bepergian dari Situbondo menuju ke Malang misalnya. Secara jarak tempuh ini kita sudah mendapatkan rukhsah, Bapak Ibu. Sudah mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa. Tidak berpuasa. Asalkan dengan beberapa syarat, misalnya berangkat sebelum fajar dan lain-lain. Nah, kemudian saya memutuskan untuk mengambil rukhsah karena dalam kitab Bulughul Maram ada satu riwayat
Ibnu Hajar al-Asqalani mengutip hadis mengenai Allah itu lebih suka ketika rukhsah-rukhsah yang diberikan oleh Allah itu dipakai gitu. Jadi misalnya bepergian Bapak Ibu, bepergian ataupun sakit itu kan kita mendapatkan rukhsah untuk tidak melaksanakan puasa. Rukhsah. Nah, Allah itu lebih senang ketika diberikan rukhsah, diberikan keringanan kemudian kita pakai. Istilahnya kalau di aplikasi kuning gitu ya, perbelanjaan di Shopee atau Tokopedia misalnya, ketika kok ada bonus dari toko ataupun dari platformnya, itu kan lebih senang kalau kita pakai gratis ongkir, kemudian diskon dan lain-lain. Ya sama seperti itu Bapak Ibu. Nah, misalnya kemudian saya memutuskan untuk mengambil rukhsah tersebut, akhirnya saya tidak berpuasa selama 2 hari karena perjalanan misalnya Situbondo Malang PP. Lah kemudian sampai di bulan Ramadan berikutnya ternyata tidak saya sahuri, tidak saya bayar hutang puasa itu. Maka hukumnya menjadi berbeda. Ketika setelah selesai bulan Ramadan yang sekarang ini misalnya, maka saya wajib untuk mengqadai puasa sekaligus membayar fidyah. Ini sudah ada tambahan ini. Apa fidyahnya? Maka per hari saya harus mengeluarkan 1 mud min qutil balad. 1 mud dari makanan pokok di daerah tersebut. Ya, kalau 1 mud itu Bapak Ibu kalau di krus ini sebenarnya ulama berbeda-beda, tapi minimal yang aman itu sebenarnya 7 on atau 6,70 berapa on begitu. Jadi anggap saja ini adalah 7 on. 7 on makanan pokok. Kalau di kita mungkin beras seperti itu. Ya, gampangnya kita bulatkan misalnya menjadi 1 kilo begitu saja. Itu kita berikan kepada fakir miskin. Ada 2 kewajiban akhirnya gitu. Gara-gara saya lalai untuk menutupi kewajiban saya di sebelumnya. Kita wajib puasa qadha sekaligus bayar fidyah. Karena tadi 2 hari yang saya tinggalkan, maka saya paling tidak saya harus mengeluarkan 2 kilo makanan pokok saya bagikan kepada fakir miskin. Selain itu juga kita wajib mengqadai puasa gitu. Ini sudah nambah gitu. Akibat kelalaian diri kita sendiri yang tidak membayar hutang gitu. Tapi ini bukan bunga ya Pak. Jangan anggap bahwa fidyah ini sebagai bunga. Jadi, wah ini katanya Ustadz ternyata hutang puasa kalau tidak segera dibayar tepat waktu ternyata ada bunganya fidyah ini ya. Tidak seperti itu. Kalau hutang-hutang nominal itu tidak, maka tidak boleh seperti itu. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua, bagaimana cara kita menyambut bulan suci Ramadan meskipun ini sebenarnya sudah ada di pertengahan, tapi setidaknya masih ada beberapa hari lagi, sekitar 20 hari lagi kita melaksanakan puasa. Maka tips yang harus kita persiapkan adalah bisa secara fisik Bapak Ibu. Mental kita juga kita harus latih. Melatih mental baik itu fisik ataupun rohani, ini bisa kita lakukan di bulan sebelum Ramadan. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah melaksanakan puasa selama 1 bulan sebanyaknya itu kecuali di bulan Sya'ban. Beliau ditanya, kenapa Rasulullah di bulan Sya'ban jenengan itu kok gemar sekali berpuasa sunnah, tidak seperti bulan-bulan yang lain? Maka jawaban Rasulullah adalah di bulan ini banyak sekali orang itu lupa, banyak sekali orang itu lalai, dikira bulan Sya'ban itu tidak memiliki keistimewaan. Umat Islam lebih fokus pada bulan Rajab dan juga bulan Ramadan. Akhirnya bulan Sya'ban ini terhimpit, seolah-olah tidak ada keutamaan yang bisa kita kerjakan. Maka Rasulullah kemudian memberikan contoh. Oh, enggak gitu ternyata pemahamannya. Jadi bulan Sya'ban itu Rasulullah malah paling sering berpuasa di 1 bulan penuh itu. Lah bulan Sya'ban ini anggap saja adalah sebuah latihan, sebuah persiapan untuk kita dalam menghadapi Ramadan. Apakah puasa persiapan seperti ini hukumnya wajib? Tidak. Ini adalah sebuah persiapan. Tentu orang yang lebih memiliki kesiapan dalam menghadapi Ramadan, maka akan lebih mudah untuk menghadapi puasa di bulan suci Ramadan. Misal, kita mulai tadarus misalnya secara pribadi, mulai dari bulan Sya'ban kita sudah nyicil Bapak Ibu. Karena kan begini Bapak Ibu ya, terkadang kita itu selain bulan suci Ramadan, kita lebih fokus kepada hal-hal yang sifatnya material, fokus kerja, fokus karir, fokus alakoh gitu.
Sehingga kadang kita lalai dalam mengisi hari-hari kita dalam menggunakan kebaikan, misalnya berzikir ataupun baca Quran. Nah, orang yang lama tidak baca Quran itu biasanya tidak lancar. Dengan adanya persiapan Bapak Ibu, di bulan Sya'ban kita sudah mulai nih 2 lembar, satu bulan misalnya khatam. Maka di bulan Ramadan kita lebih bisa untuk menghatamkan lebih dari 1 kali atau 2 kali karena kita sudah terbiasa membaca. Itu contoh kecil saja. Ini bisa kita aplikasikan dalam puasa. Jangankan untuk berpuasa, kita mau bepergian ataupun mengadakan acara, itu kita sudah jauh-jauh hari mempersiapkan sarana prasarananya. Kita mau mengadakan hajatan Bapak Ibu, kita sewa terop, sewa sarana prasarana itu mungkin setengah bulan sebelum acara hari H. Kenapa? Karena kita berharap acara kita sukses. Oleh karena itu, karena Ramadan ini acaranya 30 hari, tidak 1 hari ataupun 1 jam, maka persiapan yang harus kita siapkan ya tentu lebih lagi. Kita mulai belajar berpuasa, kemudian kita belajar juga membaca Al-Quran dimulai bulan-bulan sebelumnya. Kemudian bagaimana lagi cara kita menghadapi bulan suci Ramadan? Selain kita juga harus memperhatikan kewajiban-kewajiban kita yang kita tinggalkan di bulan sebelumnya, baik dari sholat ataupun puasa, kemudian mempersiapkan hal latihan, baik secara mental ataupun fisik ataupun ruhnya di bulan-bulan berikutnya. Yang ketiga, hendaklah kita mempersiapkan bulan suci Ramadan dengan saling meminta maaf. Tujuannya apa? Kita menyambut bulan suci dengan keadaan suci. Jadi kalau kita memiliki kesalahan kepada Allah Bapak Ibu, itu mudah sekali untuk kita hapus. Allah itu memiliki banyak sifat ghafur, sifat ghafar. Jadi Allah mudah untuk memaafkan makhluknya. Namun hakul adami, kewajiban-kewajiban ataupun hak yang berkaitan dengan manusia atau sosialita, ini lebih susah. Karena kita harus mencari ridho orang yang kita sakiti. Kita harus meminta maaf. Dan orang yang kita mintai maaf tidak wajib memaafkan. Lah ini dari syariat itu susahnya. Sehingga kita memang harus betul-betul mengupayakan kita mendapatkan maaf daripada sanak famili, masyarakat, teman-teman kita, Bapak Ibu. Nah, kalau kita sudah melakukan hal-hal tadi, setidaknya kita memasuki bulan suci Ramadan dengan keadaan aman. Kewajiban kita sudah penuhi, kemudian latihan sudah kita persiapkan, sekarang tentang diri kita bersihkan, selesai. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya adalah hendaklah kita yang perlu kita perhatikan mengenai hutang kita pada bulan-bulan yang lalu. Nah, misalnya nih tahun Ramadan di bulan ini misalnya naudzubillah kita ada uzur misalnya Bapak Ibu, maka sebelum masuk Ramadan berikutnya Bapak Ibu, kita harus betul-betul mempersiapkan hal itu. Kita harus sahur itu, kita harus lunasi hutang-hutang itu. Kemudian cara kita menyambut juga dengan cara latihan di bulan-bulan sebelum Ramadan. Setelah itu kita bersihkan diri kita melalui memaafkan kepada sanak famili. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'alna wa auladana wa talmidana wa ahladana min ahli ilmin khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarr. Allahumma aftah 'alaina futahal 'arifin bi hikmatika wa ashur 'alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma arzuqna auladan wa 'umman wa talmida wa amwalan wa barik lana fiha. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana saghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minaz rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.